Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, semoga Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita keteguhan, keistiqomahan untuk senantiasa menjalani perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhuluna al-jannah. Ada tiga kelompok ini tidak akan masuk ke dalam surga. Kelompok yang pertama, al-aqu liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tua. Kelompok yang kedua, wad-dayuth, dayus. Dan kelompok yang ketiga, warajilatun nisa. Warajilatun nisa, wanita yang menyerupai laki-laki, atau mungkin sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita. Dalam redaksi yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Tiga kelompok yang Allah haramkan bagi mereka masuk ke dalam surganya. Ya. Berarti orang ini masuk ke dalam neraka. Kelompok yang pertama, mudminul khamar, yaitu pecandu khamar, minuman-minuman yang memabukkan, ya, atau narkoba, ya, tidak selamanya berbentuk cair, ya, bisa juga berbentuk, ya, pil, bisa juga berbentuk serbuk, ya, atau yang lainnya, ya. Pecandu-pecandu ini maka tadi qad harramallahu alaihimul jannah, Allah haramkan baginya surga. Yang kedua, wal'aqu, ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, waddayus alladhi yukirru fi ahlihil khabas. Yang ketiga adalah dayus, ya, yaitu orang yang dia adalah setuju kepada perbuatan-perbuatan maksiat terhadap keluarganya. Pembahasan kita pada kali ini adalah berkaitan dengan dayus, ya. Siapa itu dayus? Ya. Kalau ruang lingkupnya adalah luas, ya, kepemimpinan, maka pembahasannya adalah al-imamu, ya, di situ ada imam yang adil, atau kebalikannya, al-imam az-zalim, ya, atau al-imam jabbar, ya, pemimpin yang zalim, pemimpin yang bengis, ya, pemimpin yang curang, ya, dan sebagainya. Atau kalau dalam penerapan hukum dia melakukan kecurangan-kecurangan, maka al-qadi as-su, ya. Hukum maksudnya adalah hakim yang curang,
ya, yang buruk, ya, yang tidak menegakkan hukum Allah. Nah, pada kesempatan ini adalah ruang lingkupnya adalah sebatas keluarga, ya, sebatas keluarga. Maka pemimpinnya adalah seorang suami atau seorang ayah, ya. Dia akan mempunyai predikat dayus, ya, jika pemimpin keluarga ini, seorang suami atau seorang ayah, ya, membiarkan anak, istri, atau mungkin ya pembantunya, asisten rumah tangganya melakukan kemaksiatan. Ya. Mungkin suami atau ayah yang membiarkan anak atau istrinya melakukan perzinahan. Ya. Suami atau ayah yang membiarkan anak dan istrinya membuka auratnya di hadapan yang bukan mahramnya. Ya. Suami atau ayah yang membiarkan anak-anaknya, ya, atau istrinya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Seorang ayah yang membiarkan anaknya berpacaran. Ya. Katanya waktu kunjung pacar, ya, wakuncar, ya, di setiap katanya hari malam Minggu, ya. Dia datangnya memang syar'i, assalamualaikum. Kemudian dia minta izin, dibawa anak gadisnya. Seorang ayah mendiamkan saja. Ya, tidak ada ketegasan. Tidak ada nasihat terbaik. Ya, anak perawannya dibawa orang, didiamkan. Seharusnya dia cegah, mau dibawa kemana anak saya? Siapa kamu? Mau ketemu siapa? Ya, kalau kamu cinta kepada anak saya, udah. Daripada terjadi kemaksiatan, dan saya sebagai ayah dicap sebagai dayus, ya, bahwa orang yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, ya, maka lebih baik kamu nikah dengan anak saya. Seperti itu. Nah, ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, ya. Seorang ayah membiarkan anaknya berduaan, pacaran. Suami atau seorang ayah membiarkan anak istrinya memakai hijab yang tidak syar'i, ya. Karena dengan memakai hijab yang tidak syar'i, apalagi tidak pakai hijab, ya. Memakai hijab yang bukan syar'i, maka ini bagian daripada apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar. Ada dua kelompok manusia yang menjadi penghuni neraka. Lam arohuma, yang pada saat di zaman Rasulullah belum pernah melihatnya. Di antaranya adalah mereka orang-orang wanisaun kasiyatun ariyatun, ya. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, ya. Termasuk bisa saja dia memakai hijab, tapi hijabnya tidak syar'i. Ya, lekukan-lekukan tubuhnya terlihat, ya, rambutnya keluar, ya, apanya misalkan ada bagian-bagian yang menonjol, berbentuk, ya, mungkin pakaiannya tipis, ya, mungkin pakaiannya sempit, ya, intinya tidak syar'i. Kalau dia syar'i adalah yudnina alaihinna min jalabibihin, dia julurkan, ya, jilbabnya ke seluruh tubuh, ya, sehingga anggota tubuhnya tidak terlihat, ya, longgar, tebal, ya, sehingga orang pun tidak terbentuk. Ketika seseorang melihat, dia tidak membayangkan bentuk-bentuk daripada tubuh si wanita tersebut, ya. Kemudian suami atau seorang ayah yang membiarkan anak-anaknya memakai parfum, ya. Kita tahu bahwa ancaman Rasulullah SAW, wanita mana saja yang dia ketika memakai parfum melewati suatu kelompok laki-laki, maka status wanita itu adalah bagaikan wanita penzina. Ya. Kenapa? Karena orang
kelompok laki-laki ini yang akan mencium parfum tersebut, dia akan membayangkan, ya, sekalipun si wanita tadi dia tidak melakukan zina, maka dia telah berdosa. Maka seorang suami atau seorang ayah yang membiarkan anak dan istrinya memakai parfum lalu dia keluar, maka dia statusnya adalah dayus. Kemudian suami atau ayah yang membiarkan anak istrinya safar keluar kota tanpa mahram. Dia biarkan istrinya misalkan ke Medan, ya, dia biarkan istrinya umroh tanpa mahram. Dia biarkan istrinya ke sana ke sini tanpa mahram. Ya. Kemudian suami atau seorang ayah yang membiarkan anak dan istrinya mengupload foto-fotonya di medsos. Ya. Foto sedang ini, sedang itu, ya, sedang bermesraan, bahkan bisa jadi ngobrol dengan yang bukan mahramnya. Nauzubillah. Ya. Suaminya tidak ada kecemburuan sama sekali. Ya, maka dialah suami atau sang ayah yang diberi predikat dayus. Ya. Kemudian suami atau seorang ayah yang membiarkan anak istrinya nyanyi dan joget-jogetan. Berapa banyak kalau kita lihat, ya, di medsos, ya, di Facebook, ya, di status, ya, anak gadisnya, ya, istrinya joget-jogetan satu acara tertentu. Suaminya mendiamkan saja, ya, didiamkan. Maka suaminya atau ayahnya ini, ya, berstatus dayus, ya. Dan suami atau ayah yang mendiamkan perbuatan yang dilarang oleh agama dan dia membiarkannya begitu saja. Maka dayus, ya, ada 6 catatan penting bagi mereka seorang suami, ya, yang ruang lingkupnya adalah keluarga. Tadi, kalau pemimpin, maka pemimpin itu adalah dinamakan al-imamu az-zalim, pemimpin yang zalim, atau al-imamu jabbar, ya. Kalau dia sebagai hakim, maka al-qadi as-su, ya, hakim yang zalim. Tetapi dalam ruang lingkup keluarga dan dia membiarkan ada kemaksiatan-kemaksiatan, maka namanya adalah dayus, ya. Dayus itu catatan yang pertama, dia termasuk dosa besar, ya. Kenapa demikian? Tadi, ya, saya bawakan sebuah hadis, ya. Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, atau salasatun la yadkhulunal jannah, ya. Di antaranya adalah dayus, ya. Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan 3 kriteria di antara dosa besar. Yang pertama, mimma fihi haddun fid dunya. Adanya hukuman had, sanksi yang terdapat dalam perkara dunia, seperti membunuh, berzina, ya, merampok. Maka ini adalah bagian daripada dosa-dosa besar, ya. Yang kedua, di antara kriteria orang yang melakukan dosa besar adalah auja'a fihi wa'idun fil akhirati min adzabin wa ghadabin wa tahdidin, ya. Adanya wa'id, ya, ancaman fil akhirah, di negeri akhirat. Tadi jelas ancamannya. Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 kelompok Allah haramkan dia masuk surga, ya. Dalam redaksi yang lain, salasatun la yadkhulunal jannah. 3 kelompok yang tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti menandakan bahwa itu adalah, ya, ancaman. Kemudian adanya azab, kemudian adanya murka Allah, dan adanya peringatan yang keras. Atau yang ketiga, di antara kriteria dosa besar, ya, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menjelaskan aulu ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, atau adanya laknat, ya, laknat, orang yang melakukannya
yang dilaknat oleh lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya dayus itu adalah bagian daripada dosa besar. Yang pertama. Yang kedua, maka kita sebagai kaum muslimin harus memperhatikan. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Ali Imran, ya, ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Allah jelaskan kalian adalah sebaik-baik umat jika kalian itu adalah keluar kepada manusia, ya, berdakwah kepada manusia dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau beriman kepada Allah. Engkau memerintahkan perintah-perintah yang baik yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan mencegah daripada perbuatan buruk. Maka status engkau adalah orang yang terbaik. Berarti dayus, dia tidak melakukan itu. Maka dia kebalikannya menjadi status manusia yang buruk. Ya. Kalau orang yang kerjaannya adalah amal ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan mencoba mencegah daripada kemungkaran, maka statusnya kuntum khaira ummah. Engkau adalah sebaik-baik umat. Ya. Sedangkan dayus kebalikannya, dia adalah seburuk-buruk manusia karena dia tidak mau menjalani perintah Allah tadi. Ya. Yang ketiga, ya, dayus menjerumuskan anak dan istri kepada kemaksiatan. Kita tahu bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang statusnya adalah bengkok. Adanya kekurangan. Adanya kekurangan, seorang suami adalah membimbing, mengajarkan, mendidik. Ya, bukan membiarkan dan bahkan menjerumuskan. Ya, menjerumuskan kepada kemaksiatan. Ya, dan juga seorang anak. Seorang anak yang lahir adalah kullu mauludin ala yuradu fitratil Islam. Ya, setiap anak yang lahir dalam keadaan bersih. Ya, illa abawahu, kecuali kedua orang tuanya. Nah, ketika seorang ayah ini membiarkan kemaksiatan terhadap anak, maka dia menjerumuskan anak tersebut. Ya, padahal diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ya, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Ini adalah perintah dari Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, kalau saja orang yang terbaik, orang yang saleh, ya, orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu seorang nabi, dia bersungguh-sungguh mendidik anak dan istrinya. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, ya, masih ada saja yang durhaka. Bagaimana kalau dia tidak mendidik? Ya, kita lihat dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-10 di mana Allah Ta'ala berfirman, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri tersebut, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya, berkhianat kepada kedua suaminya. Ya, itulah, ya, keduanya berkhianat. Oleh sebab itu, ya, Allah masukkan dia ke dalam tempat yang hina, yaitu neraka. Ya. Kalau saja Nabi Nuh dan Nabi Lut berusaha sekuat tenaga, tidak berstatus dayus, tidak membiarkan, dia terus dakwakan. Tapi ternyata istrinya durhaka. Bagaimana seorang ayah, seorang suami yang tidak ada dakwanya dengan anak dan istrinya, mungkin lebih dahsyat daripada keadaan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Padahal seorang laki-laki sudah dibebankan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, laki-laki itu pelindung bagi perempuan, ya. Dia harus membimbing,
Ini catatan yang keempat. Yang kelima, sejatinya orang yang cinta dengan istrinya, dengan anaknya, maka ya dia cinta bukan sekedar di dunia saja, tapi dia lanjutkan kecintaannya dengan di negeri akhirat, yaitu dengan memberikan pemahaman, pendidikan, dan ketakwaan, pengarahan untuk bertakwa kepada Allah. Perhatikan, Allah Ta'ala firmankan dalam surah Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, orang-orang yang berkasih sayang pada waktu itu, ya, nanti di akhirat, ya, teman dekat, kekasih, istri, anak, ya, dan sebagainya. Pada waktu hari kiamat, mereka sebagian dengan sebagian lainnya akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Maka kalau dia cinta dengan anak dan istrinya, ajarkan, pahami, arahkan, didik anak dan istri kita untuk bisa bertakwa kepada Allah. Ya. Kita tahu dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi, ya, pada hari kiamat itu manusia akan lari dari saudaranya, ya, wa ummihi wa abi, ya, dari ibu dan dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, ya, dan istri dan anak-anaknya. Dia lari kenapa? Karena saling meminta pertanggungjawaban. Ya. Oleh sebab itu seorang ayah, ketika dia cinta dengan istrinya, dengan anaknya, maka pahamilah, arahkanlah mereka dengan pendidikan agar mereka bertakwa. Ini cinta yang sejati. Ya. Dan catatan yang terakhir, yang keenam, orang yang dayus, hatinya mati. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai sifat ghirah. Ya. Di mana dia tidak mempunyai sifat kecemburuan sama sekali. Anaknya pacaran, dibiarkan. Anaknya tidak pakai jilbab yang akhwat, dibiarkan. Anaknya jalan kemana-mana, kelihatan pahanya, ketiaknya, ya, tanpa menutup aurat, dibiarkan. Istrinya dibonceng orang sekalipun dengan Gojek, ya. Jangan istri kita dibawa oleh tukang Gojek yang laki-laki. Kalau dia mau naik Gojek, cari Gojek yang akhwat juga. Anak kita pun demikian, ya. Jangan istri kita dibawa oleh tukang Gojek berduaan. Sama saja dia dengan suami istri berdua naik motor. Ya, cuma seragamnya saja, yang depan memakai seragam Gojek, yang belakang memakai pakaian yang bagus. Ya, jangan dibiarkan seperti itu. Kalau dibiarkan seperti itu berarti tandanya dia tidak ada kecemburuan, dan berarti tandanya hatinya mati. Rasulullah SAW menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyya qalbuh. Ketahuilah, dalam jasad jiwa seseorang terdapat segumpal darah, segumpal daging, yang jika segumpal itu baik, maka baik semua. Jika segumpal darah itu buruk, maka semua aktivitas hidup dan kehidupannya buruk semua. Apa segumpal darah itu? Adalah hati. Orang yang dayus, hatinya mati. Karena dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia biarkan anaknya pacaran, dia biarkan istrinya ke sana ke sini, ya, tanpa menutup aurat, memakai minyak wangi kemana-mana, ya, berbicara bergandeng tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tidak ada kecemburuan, menandakan hatinya mati. Menandakan hatinya mati, rusak semua perbuatannya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan nasihat ini menjadi nasihat yang terbaik, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Khususnya bagi kita, seorang suami, seorang ayah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dengan kita hindari perilaku, predikat, status, ya, yaitu dayus. Karena dayus ini tadi bagian daripada dosa besar, dan terancam Allah
tidak ridho, Allah tidak mau memasukkannya ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan menjalani segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.